pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi revolusi Eropa. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang revolusi Inggris. Sedikit tentang revolusi Inggris. Revolusi Inggris terjadi pada tahun 1688, dikenal sebagai Glorious Revolution, mengakhiri kekuasaan absolut raja dan memperkuat sistem parlemen, menjadikan salah satu tonggak penting dalam perkembangan demokrasi modern di Eropa. Revolusi ini dipicu oleh konflik antara raja dan parlemen yang dipicu oleh kebijakan otoriter Raja James II, serta upayanya untuk mengembalikan absolutisme dan memperkuat pengaruh Katolik di Inggris. Selain itu, revolusi industri membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi dan sosial, menciptakan kelas menengah dan semakin menuntut hak politik dan kebebasan ekonomi, serta dampak revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai hasilnya, revolusi ini mendorong perkembangan demokrasi dan kebebasan ekonomi yang kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan konstitusional di Inggris dan menginspirasi perubahan politik di berbagai negara, terutama di negara di belahan benua Eropa. Nah, selanjutnya kita masuk pada revolusi Prancis. Revolusi Prancis sendiri dipicu oleh ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin memburuk akibat adanya sistem feodal yang tidak adil. Sebelum revolusi, masyarakat Prancis terbagi dalam tiga golongan utama, yaitu golongan satu terdiri dari bangsawan dan dengan berbagai hak istimewa yang mereka punya, seperti hak untuk bebas pajak. Yang kedua itu ada golongan yang terdiri dari kaum gereja yang menguasai tanah dan juga bebas pajak, serta yang terakhir ada golongan ketiga yang terdiri dari rakyat biasa yang justru terbebani berbagai pajak dan tidak memiliki hak politik, sehingga memicu ketidakpuasan yang akhirnya meledak dan menjadilah revolusi. Dan yang ketiga ada revolusi Rusia. Revolusi Rusia sendiri terjadi pada tahun 1917 dan merupakan gerakan politik yang bertujuan untuk menumbangkan kekaisaran Rusia yang feodal dan menggantikannya dengan kekuasaan komunis. Nah, revolusi ini terdiri dari dua fase, yaitu revolusi Februari yang mengakibatkan pembunuhan Tsar Nicholas II dan juga revolusi Oktober yang dipimpin oleh Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin yang akhirnya mendirikan Uni Soviet. Revolusi ini juga menandai awal komunis di Rusia dan memiliki dampak besar terhadap sejarah dunia, termasuk memicu perang saudara Rusia dan Rusia Merah atau komunis. Selanjutnya, kita masuk pada faktor-faktor penyebab revolusi. Yang pertama ada faktor penyebab revolusi Inggris. Yang pertama, adanya konflik antara Raja James dan parlemen. Raja James II berkuasa sekitar tahun 1685 sampai 1688. Raja James II berusaha memperkuat kekuasaan absolut dan meningkatkan pengaruh Katolik di Inggris yang mayoritas penduduknya beragama Protestan. Ia menggunakan hak prerogatif kerajaan untuk mengabaikan undang-undang atau ujian tes yang melanggar umat Katolik memegang jabatan politik. Pada tahun 1687, James mengeluarkan deklarasi indulgensi yang mengunggahkan hukum pidana terhadap umat Katolik dan non-konformis Protestan, serta mengangkat umat Katolik ke posisi penting di dalam pemerintahan, militer, dan universitas. Tindakan ini memicu kekhawatiran di kalangan Protestan bahwa James berusaha mengembalikan supremasi Katolik dan mengabaikan supremasi hukum serta peran parlemen yang ada di Inggris pada saat itu. Selanjutnya, adanya pengaruh revolusi Puritan pada tahun 1642 sampai 1651. Revolusi Puritan sendiri atau Perang Saudara Inggris terjadi antara pendukung Raja Charles I dan parlemen
Penyebab utamanya adalah ketegangan atas kekuasaan raja yang absolut, pajak tanpa persetujuan, dan upaya Charles memperkenalkan praktik Katolik dalam gereja Inggris. Konflik ini berakhir dengan eksekusi Charles I pada tahun 1649 dan pembentukan republik di bawah Oliver Cromwell. Meskipun monarki ini dipulihkan pada tahun 1660, pengalaman ini meninggalkan warisan penting tentang batas kekuasaan raja dan peran sentral parlemen dalam pemerintahan Inggris. Dan dampak yang ketiga adalah dukungan rakyat dan tokoh politik terhadap William of Orange. Ketika James II memiliki seorang putra Katolik pada tahun 1688, kekhawatiran akan dinasti Katolik yang berkelanjutan meningkat. 7 tokoh terkemuka Inggris yang dikenal sebagai The Immortal Seven mengirim surat kepada William of Orange, suami dari putri Protestan James, Mary, mengundangkan untuk datang ke Inggris dengan kekuatan militer guna menggulingkan James II. William mendarat di Inggris pada November 1688 dan mendapat dukungan luas dari rakyat dan tokoh politik pada saat itu. James II sendiri ini melarikan diri ke Prancis dan peristiwa ini dikenal sebagai revolusi glorious yang menandai berakhirnya absolutisme dan menetapkan monarki konstitusional di Inggris pada saat itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor terjadinya revolusi, faktor-faktor penyebab revolusi Prancis. Yang pertama itu ada krisis ekonomi, utang negara dan gaya hidup yang mewah yang dilakukan oleh Raja dan Ratu Prancis pada saat itu. Menjelang abad ke-18, Prancis mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Penyebab utamanya adalah utang besar akibat keterlibatan dalam perang 7 tahun dan dukungan terhadap revolusi Amerika. Selain itu, pengeluaran kerajaan yang boros, termasuk gaya hidup mewah keluarga kerajaan dan renovasi istana Versailles, turut menguras kas negara Prancis pada saat itu. Ratu Marie Antoinette yang dijuluki sebagai Madame de Fifth menjadi simbol ketidakpuasan rakyat Prancis terhadap penguasa yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat Prancis pada saat itu. Faktor yang kedua itu juga adanya kegagalan reformasi Raja Louis. Raja Louis mencoba melakukan reformasi ekonomi, termasuk mengenakan pajak kepada bangsawan dan kaum-kaum gereja. Namun, usulan ini langsung ditolak oleh kalangan bangsawan dan klerus yang menolak kehilangan hak-hak istimewa mereka, seperti hak-hak istimewa tidak membayar pajak dan hak-hak istimewa bebas memiliki tanah di wilayah Prancis itu sendiri. Kegagalan reformasi ini memperburuk defisit anggaran negara dan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat Prancis terhadap monarki Prancis pada saat itu. Dan faktor yang ketiga pula adanya pengaruh pencerahan dan revolusi Prancis. Ide-ide dari abad pencerahan seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia mulai menyebar di Prancis. Selain itu, keterlibatan Prancis dalam revolusi Amerika sendiri memperkenalkan rakyat Prancis pada konsep-konsep demokrasi dan kebebasan. Tokoh seperti General Lafayette yang berperan dalam revolusi Amerika membawa pulang ide-ide tersebut ke Prancis, menginspirasi rakyat Prancis untuk menuntut perubahan di negara mereka. Dan kita masuk ke yang ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab revolusi Rusia. Yang pertama itu adanya kemiskinan dan ketidakadilan sosial, kesenjangan antara bangsawan dan rakyat biasa sangat besar. Sebelum revolusi pada tahun 1917, Rusia mengalami kesenjangan sosial yang sangat besar. Kaum bangsawan dan elit-elit menikmati kekayaan dan hak-hak istimewa, sementara mayoritas rakyat, terutama petani di Rusia pada saat itu, hidup dalam kemiskinan.
Reformasi agraria yang dijanjikan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini menyebabkan petani sendiri kehilangan tanah atau memiliki lahan yang sempit dan kurang subur. Kondisi ini juga diperparah oleh eksploitasi tenaga kerja di pabrik-pabrik yang tumbuh pesat akibat industrialisasi tanpa perlindungan hak-hak buruh yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu untuk masyarakatnya. Selanjutnya ada kekalahan dalam Perang Dunia I. Rusia mengalami banyak kekalahan yang memperburuk kondisi ekonomi sosial Rusia pada saat itu. Keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I membawa dampak yang sangat buruk bagi negara Rusia tersebut. Militer Rusia mengalami kekalahan besar di berbagai front dengan korban jiwa yang mencapai sampai jutaan. Perang ini menguras sumber daya ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi terjadi di Rusia pada saat itu. Terjadi kelangkaan pangan dan kelumpuhan transportasi. Kondisi ini juga memicu kericuhan dan mogok kerja di berbagai kota serta menurunkan moral tentara dan rakyat terhadap pemerintahan Rusia maksud saya pada saat itu. Dan yang ketiga, pemerintahan otoriter Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ia menolak melakukan reformasi politik yang signifikan dan lebih memilih mempertahankan kekuasaan absolutnya. Selama Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia I, Tsar mengambil alih komando militer dan meninggalkan pemerintahan sipil dengan istrinya, Tsarina Alexandra yang dipengaruhi oleh Grigori Rasputin. Kepemimpinan yang lemah dan keputusan yang tidak populer semakin memperburuk situasi politik ekonomi negara Rusia pada saat itu. Dan yang terakhir, adanya pengaruh ideologi Marxisme. Gagasan Karl Marx dan Lenin tentang sosialisme dan komunisme mendapat dukungan luas. Ideologi Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels mulai mendapatkan dukungan luas di Rusia pada saat itu, terutama dari kalangan buruh dan intelektual. Gagasan tentang penghapusan kelas sosial, kepemilihan bersama atas alat produksi, dan pemerintahan proletariat menarik bagi mereka yang menderita di bawah sistem feodal dan kapitalis. Vladimir Lenin, seorang pemimpin Bolshevik, mengadaptasi Marxisme ke dalam konteks Rusia dan menyerukan revolusi proletariat untuk menggulingkan rezim Tsar dan mendirikan negara sosialis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak-dampak dari revolusi. Yang pertama ada dampak-dampak dari revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 sampai tahun 1830. Yang pertama ada dampak di bidang sosial. Itu ada yang pertama terjadinya urbanisasi. Revolusi industri mendorong migrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota-kota industri. Pabrik-pabrik yang membutuhkan banyak tenaga kerja menarik penduduk desa untuk mencari pekerjaan di kota. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kota yang pesat dan munculnya kawasan pemukiman padat penduduk dengan kondisi sanitasi yang sangat buruk di Inggris pada saat itu. Yang kedua ada kesenjangan sosial antara kaum proletariat dan bourgeois. Perkembangan industri ini sendiri menciptakan dua kelas sosial utama, yaitu ada kaum bourgeois dan kaum proletariat atau dikenal sebagai kaum buruh. Kaum bourgeois menikmati kekayaan di perkotaan, sementara kaum proletariat bekerja dalam kondisi buruk dengan upah yang sangat rendah. Kesenjangan ini memicu ketegangan sosial dan muncullah gerakan buruh yang menuntut keadilan sosial di Inggris pada saat itu. Yang ketiga, munculnya polusi udara
Dalam sistem republik ini, kekuasaan tidak lagi terpusat pada raja, melainkan pada lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, seperti Konvensi Nasional dan Majelis Legislatif. Meskipun mengalami beberapa perubahan pemerintahan setelahnya, pendirian republik ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik negara Prancis. Dan yang ketiga, adanya penyebaran ide demokrasi ke seluruh dunia. Prancis membawa semboyan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang menjadi simbol perjuangan melawan tirani dan ketidakadilan. Ide-ide ini menginspirasi gerakan demokrasi di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Amerika Latin, dan juga Asia. Konsep kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan hukum menjadi dasar bagi banyak negara dalam membentuk suatu sistem pemerintahan yang lebih demokrasi. Dan yang terakhir, kita masuk pada dampak revolusi Rusia. Dampaknya yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia sendiri runtuh pada tahun 1917 sebagai akibat dari revolusi Rusia. Tsar Nicholas II yang memerintah dengan tangan besi menolak reformasi, menghadapi ketidakpuasan rakyat akibat ketidakadilan sosial, kekalahan dalam Perang Dunia I, dan krisis ekonomi. Tekanan dari berbagai kelompok termasuk petani dan kaum intelektual memuncak dalam revolusi Februari 1917 yang memaksa Tsar II turun tahta, mengakhiri pemerintahan absolut, monarki absolut, dan dinasti Romanov yang telah berkuasa selama lebih dari 300 tahun di Rusia. Yang kedua, lahirnya negara Uni Soviet. Setelah penggulingan Tsar, Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan melalui Revolusi Oktober pada tahun 1917. Pada 30 Desember tahun 1922, 4 Republik Sosialis Republika Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Republik Sosialis Soviet Belarusia, dan Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia menandatangani Traktat Pembentukan Uni Soviet atau USSR. Negara ini mengadopsi sistem pemerintahan komunis yang terpusat menjadi kekuatan global yang signifikan sepanjang abad ke-20. Dan dampak yang terakhir itu menginspirasi gerakan komunis global 1. Keberhasilan revolusi Rusia dan pendirian Uni Soviet menginspirasi gerakan komunis di seluruh dunia. Ideologi komunisme menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara di Asia seperti Tiongkok dan Vietnam. Ada juga negara Kuba serta Indonesia. Di Indonesia, pengaruh ini terlibat dalam berdirinya partai yang kita kenal sebagai Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924 yang merupakan kelanjutan dari Indische Social Democraties Vereniging atau ISDV yang didirikan oleh Henrik Savelli. Revolusi Rusia menjadi simbol perjuangan kelas bekerja dan mendorong munculnya partai-partai komunis di berbagai belahan dunia. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai revolusi Eropa. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti materi